Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia antar tim antar negara sudah menyelesaikan babak semifinal, artinya sudah ada dua finalis yang akan bertarung memperebutkan trofi kawan di partai final, yaitu Cina akan bertemu dengan Uzbekistan. Sedangkan di tempat ketiga nanti akan direbutkan oleh India dan Spanyol kawan. Uzbekistan ini di tahun ini punya kesempatan untuk mengangkat trofi lagi kawan, karena beberapa bulan yang lalu di Olimpiade China India, Uzbekistan ini juga mendapatkan medali emas. Jadi tim ini kembali diturunkan kawan dengan personel-personelnya, cuma minus tidak ada Nordibek Abdusattorov. Dan saya akan coba kasih satu game kawan dari salah satu partai antara Uzbekistan melawan India di partai semifinal. Dan saya pilih gamenya Nordibek Yakubov versus Vidit Santos Gujrati. Nordibek Yakubov ini tidak ada hubungan saudara kawan dengan Nordibek Abdusattorov. Kebetulan nama depannya sama, Nordibek. Dan langsung saja kita ke atas papan. Kita lihat permainannya Vidit yang bermain dengan pembukaan London System kawan. Ini cukup menarik bagi kawan-kawan yang menyukai permainan London System. Variasi-variasi apa saja yang bisa kalian mainkan di posisi ini. Memang pada posisi ini langkah yang paling populer adalah dengan pion C4 kawan. Ya, balasan dari hitam adalah dengan pion E6. Tapi London System kita temui di atas papan sekarang. Nah, pada posisi ini langkah apa yang paling populer bagi putih untuk membalas gajah F4 ini kawan? Pion C5 pilihan utama kawan. Atau bermain dengan pion E6 terlebih dahulu. Pion C6 juga bisa menjadi opsi nomor 3. Kalau gajah kalian keluarkan terlebih dahulu, ini merupakan opsi nomor 4, yaitu pilihan nomor 4 di game-game terdahulu. Tapi kalau kalian ingin mengikuti langkah stockfish, yang paling kuat adalah dengan pion E6. Berencana Viaggio juga disarankan oleh stockfish kawan. Atau langsung gajah F5 ini merupakan saran-saran dari engine. Tapi di sini Nordibek Yakubov memilih dengan pilihan utama manusia kawan dengan pion C5. Di sini pion E3 untuk perkuat posisi pion D4-nya. Jika terjadi pertukaran maka masih ada pion nanti untuk kontrol petak-petak gelap ini kawan. Dan selanjutnya kuda C6. Jelas tadi mendorong dua petak, mengosongkan petak C6 bagi kudanya ini untuk kontrol petak penting, petak pusat E5 ini kawan. Seringkali terjadi dalam permainan London System atau permainan semi-slav defense. Perebutan peta E5 ini akan diperebutkan kawan. Jelas nanti diikuti langkah kuda D2 ini yang dipilih oleh Vidit untuk mencoba membackup kuda F3 yang biasanya lompat ke pusat, nanti disusul dengan kuda satunya menempati gantian peta F3. Pion E6 sekarang. Pion C3 perkuat posisi pion pusatnya. Gajah D6 menantang pertukaran gajah gelap, ditolak, hanya mundur ke petak G3. Dan selanjutnya di sini Yakubov langsung memilih rokade mengamankan raja. Gajah terang D3, menteri hitam E7 kawan. Dan di sini kuda langsung lompat ke petak E5, menantang pertukaran langsung. Kalau kalian ambil dengan kuda ya bahaya kawan. Ya jelas ancamannya garbuan. Di sini hitam tidak memilih pertukaran tapi kembali menantang atau untuk memperebutkan kontrol petak E5 ini kawan dengan kuda F lompat ke petak D7. Barulah sekarang Vidit mendahului pertukaran kuda pukul kuda D7 agar tetap mempunyai kontrol pada petak E5 ini. Tidak diambil oleh gajah. Kalau diambil oleh gajah, gajah tidak mempunyai kesempatan ditempatkan di sini, nanti temponya agak sedikit panjang kawan. Atau gajah ingin keluar ke diagonal A6 F1 bisa juga diambil dengan menteri. Barulah Vidit rokade dan pion B6 lanjut Yakubov ingin mengeluarkan gajahnya ke B7. Apakah nanti ke petak A6 terlebih dahulu pion ini didorong untuk memberikan dukungan dari benteng kawan. Dan dilanjut dengan langkah pertukaran gajah gelap, gajah pukul gajah D6 oleh Vidit, diambil balik oleh menteri. Selanjutnya kawan pion F4. Mulai mendorong pion-pion ataupun juga persiapan menteri ini untuk segera keluar kawan. Untuk mengantisipasi kalau ada pion G6, secepat mungkin pion-pionnya nanti bisa mendapatkan tempo untuk bertarung dengan pion-pion depan raja hitam.
Gajah D7 ternyata dikembangkan di petak D7 oleh Yakubov. Langkah terbaik langsung pion F5 ini kawan, untuk blokade diagonal terang yang bisa mengancam petak H7 yang bisa diikuti dengan langkah menteri tadi ke petak H5. Pengembangan terlebih dahulu untuk mengkoneksikan kedua bentengnya, pion A3 terlebih dahulu, pion A5 dan barulah menteri H5. Ancaman skakmat, antisipasi dengan pion F5 oleh Yakubov dan sekarang pion G4 untuk ingin membuka diagonal ini kawan. Ditolak, usir menteri terlebih dahulu dengan pion G6. Dan di sini menteri bergerak ke petak H4 dan dilanjut pion F pukul pion G4. Diambil balik oleh menteri dan pressure pion G6 ini kawan. Di sini Yakubov memilih pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, langkah yang bagus. Seumpama kalian membuat langkah discover seperti ini kawan, putih akan meladeni pion D pukul pion E5, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Gajah ambil menteri, pion ambil menteri hitam, dan kemungkinan akan berlanjut seperti ini kawan. Pion C4, gajah C2, benteng D8 serang pion ini. Di sini pion bisa diadu dan dilanjut dengan terima saja. Mungkin kalian ingin ambil dengan kuda untuk mempertahankan pion ini. Kalau Stockfish menyarankan ya ambil dengan gajah, cukup bagus juga, atau terlebih dahulu benteng A bergeser ke lajur E ini terlebih dahulu kawan. Itulah kemungkinan yang terjadi jika pada posisi ini kalian membuat discover attack bagi menteri putih. Tapi langkah terbaik juga dipilih oleh Yakubov, tidak mendorong pionnya untuk usir gajah mendapatkan ruang di sisi menteri, tapi langsung melakukan pertukaran pion C pukul pion D4 diambil balik menggunakan pion E. Seumpama pada posisi ini kalian membuat pengorbanan brutal, gajah ambil pion G6, hitam tak perlu langsung ambil gajah ini kawan. Kalau diambil langsung ancamannya serius, kalian bisa kena skakmat atau kehilangan menteri. Benteng siap naik kawan di langkah berikutnya. Raja bergeser ke H8, benteng F3, ancaman skakmat, kalian akan kehilangan menteri. Sudah tidak bisa lagi membackup peta ini lagi kawan untuk menutupi atau blokade ancaman skak. Jadi kalian buka diagonal ini untuk mengawasi peta H3, tapi menteri kalian tewas, kalian akan tetap kalah. Jadi saat pengorbanan gajah meluncur tadi kawan, kalian terlebih dahulu bermain dengan pion E5, discover attack juga kawan. Dan saran Stockfish adalah gajah F7 skak. Diambil oleh raja, dan di sini pion pukul pion E5 open skak, raja bergeser ke peta E8, pion ambil menteri, gajah ambil menteri kawan. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan mungkin terjadi pertukaran sekali lagi, benteng pukul benteng skak, diambil balik oleh raja, mungkin benteng di sini juga keluar skak, raja simple bergerak ke petak G7 kawan. Hitam masih unggul 1 perwira, putih akan tetap kalah. Kita kembali ke langkah aslinya. Jadi pada posisi ini tadi pion D4 ini diambil balik menggunakan pion E. Terlihat Vidit ingin tetap pion-pionnya strukturnya tetap solid kawan. Kalau Stockfish menyarankan ambil balik menggunakan pion C. Tapi demi untuk tetap solid strukturnya, bermain dengan pion E pukul pion D4. Benteng F6 jelas untuk pertahankan peta G6 ini agar lebih solid, dan juga opsinya ditumpuk di lajur F. Benteng F2 sama-sama persiapan ditumpuk kawan, kedua benteng ditumpuk di lajur F. Kuda E7 lanjut Yakubov. Di sini menteri G5 dan kuda F5, blokade diagonal terang ataupun juga untuk menantang pertukaran. Kalau pertukaran semacam ini diladeni oleh putih, ya masih bisa diambil balik oleh hitam kawan. Merugikan untuk saat ini melakukan pertukaran perwira gajah pukul kuda F5, memilih benteng F3 terlebih dahulu. Persiapan mungkin digeser ke lajur H untuk dukungan menterinya nanti. Kuda G7 kawan, dan di sini menteri bergeser ke peta E5 menantang pertukaran. Seumpama benteng ini langsung digeser, ya benteng ini akan naik kawan untuk pertahankan peta F7-nya seperti ini. Maksudnya peta H7-nya, peta H7 akan aman. Tapi Vidit memilih untuk menantang pertukaran menteri kawan agar jangan sampai diagonal terang ini terbuka bagi gajahnya. Jika diterima ya masih bisa diambil balik menggunakan pion ataupun pion F kawan, dan membuka tantangan pertukaran benteng di langkah berikutnya. Ditolak oleh Yakubov, menteri ke E7. Kuda B3 lanjut Vidit, di sini kuda kembali ke F5.
Kuda manuver ke C1, ingin mencari posisi yang lebih ideal, mungkin nanti bergerak ke depan rajanya kawan. Kuda ke D6. Begitu juga dengan hitam, mulai manuver-manuver dengan kudanya. Bergerak ke sini, ancam menteri, ingin mendapatkan pion, bisa jadi menteri bergerak ke G5. Langkah terkuat pada posisi ini mengadu pion di sini kawan. Langkah terkuat. Ambil contoh, diambil kuda, barulah sekarang kalian ambil dengan gajah, pion G pukul pion F5, tidak mungkin kalian ambil dengan pion E kawan, karena menteri tadi bisa tewas. Dan sama-sama raja masing-masing akan saling terbuka pada posisi ini. Mungkin ya raja akan bergeser ke H1 untuk persiapan ancaman di sini kawan. Di sini raja bisa bergerak ke peta F7, ataupun kalian bisa bermain dengan gajah ke peta B5 terlebih dahulu untuk serang benteng. Kembali ke langkah aslinya, tapi memilih menterinya ke peta G5. Menteri hitam F7 memberikan tekanan bagi pion F4 ini kawan. Menteri ke E5 lagi, serang kuda, dan kuda ke C4, serang menteri, serang pion. Barulah sekarang terjadi pertukaran gajah sikat kuda C4, diambil balik oleh pion D, dan terbuka diagonal terang yang bisa dimanfaatkan oleh gajah terang ini nanti. Menteri C7 untuk incar pion-pion lemah sayap menteri, dan pion ini sudah sulit untuk dipertahankan kawan. Kalau bermain dengan pion E5, artinya kalian membuat langkah pengorbanan di sini. Di sini kalau kalian dorong, ya pion ini menjadi target berikutnya, tapi juga harus hati-hati kawan, karena diagonal ini sudah terbuka. Kalian tetap menjaga diagonal terang ini, terutama peta C6 dari aktivitas gajah nanti. Bagusnya ya kuda ke E2 jika pion ini didorong ke peta B5. Tapi di sini Yakubov memilih dengan langkah terbaik, benteng C8 usir menteri. Menteri bergeser ke B7, tetap pressure pion-pion ini kawan, dan menjaga agar posisi peta terang ini tidak diisi oleh gajah. Kalau sekarang diisi, tidak ada yang menjaga benteng, benteng tewas. Terlebih dahulu menteri mundur ke E8, menjaga benteng, persiapan untuk melakukan serangan tusuk sate kawan. Barulah sekarang menteri ambil pion B6 dan gajah C6 terlebih dahulu, diikuti dengan benteng turun ke peta F2 menghindari ancaman gajah. Benteng F5 lanjut Yakubov, dan di sini pion D5 dikorbankan kawan. Bagusnya diambil oleh gajah, tapi Yakubov memilih ambil dengan benteng. Persiapan langsung menusuk nanti di baris kedua dengan dukungan benteng satunya, bisa jadi kuda bergerak ke E2, dan di sini benteng B8 ancam menteri dan mendapatkan pion yang ada di belakang. Menteri mundur ke peta E3 terlebih dahulu untuk ambil tempo serang menteri lagi, benteng D3. Menteri ke C5 ingin rebut pion ini kawan, dan di sini barulah benteng ambil pion B2. Langkah terbaik lainnya bisa menjaga pion ini terlebih dahulu kawan dengan gajah D5. Kalau benteng bergeser untuk mempertahankan pion B2 ini, kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri mulai bergerak ke peta D7. Bisa juga ke D8 kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Tapi Yakubov memilih untuk mendapatkan materi di peta B2, melepaskan pionnya ini. Bagusnya langsung diambil kawan. Tapi memilih dengan langkah tantangan pertukaran benteng kawan, dengan kuda lompat ke peta D4. Tentu saja diterima, diambil balik dengan raja, dan barulah sekarang gajah D5, tetap pertahankan pionnya kawan. Benteng B1, menteri langsung ambil pion ini, tak ada masalah kawan, tapi memilih dengan benteng B1. Terlalu banyak buang tempo untuk mengambil materi Vidit kawan, menolak ambil pion C4 tadi, sekarang menolak ambil pion A5, dan dibalas menteri D8. Menjaga pion, juga ingin bergerak ke peta H4. Raja ke E2, dan di sini langkah terbaiknya adalah ambil pion C3 kawan, memilih dengan raja G7. Pilihan nomor 3 stockfish, benteng B7 skak. Seumpama disikat oleh gajah, kuda ambil pion ini skak garbuan menteri kawan. Oleh karena itu tidak ingin melepas penjagaan pada peta E6 ini, raja bergerak ke H6 saja. Dan di sini benteng E7 ingin rebut pion ini nanti kawan, dibalas dengan langkah menteri bergerak ke peta B8. Di sini menteri ke peta C7 menantang pertukaran, tapi langsung menyerah di langkah ke-44 ini kawan. Karena ancamannya adalah ancaman 4 langkah berikutnya skakmat.
Mungkin terlihat di sini Vidit kayaknya kehilangan waktu kalau dilihat dari kontrol waktunya kawan. Sudah kosong-kosong seperti ini. Dan apabila permainan dilanjutkan, ya jelas menteri ini meluncur kawan. Skak. Kalian mau bergerak kemana? Blokade dengan kuda. Ya disikat saja, skak lagi, dan di langkah berikutnya, satu langkah berikutnya skak mat. Atau kalian langsung bergerak mundur ke peta E1 di sini, ya akan dilanjut dengan langkah menteri ke peta C1, raja F2, dan selanjutnya menteri ke peta E3 skak, raja mundur ke F1, diikuti dengan langkah benteng D1 skak mat. Sudah tidak bisa naik kawan, di sini ada gajah. Itulah kawan, kenapa pada posisi ini setelah melangkah ke peta C7 menantang pertukaran menteri, berharap juga ingin melakukan serangan-serangan mematikan kawan, tapi sudah kalah cepat kawan. Vidit kalah cepat untuk memberikan ancaman skakmat menyerah di langkah ke-44. Itulah kawan salah satu partai dari tim India yang kalah oleh tim Uzbekistan. Ada kesempatan meraih 2 trofi untuk tahun ini tim Uzbekistan ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan memberikan bahan referensi dalam permainan London System. Ya terutama dalam posisi tahap-tahap pembukaan kawan. Kalau dalam tahap middle game, end game tentu kreativitas kalian yang dibutuhkan. Bukan hanya hafalan teori saja. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.